Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya dan tetap semangat. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Kita memasuki pembelajaran 1. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anak, berikut tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Anak-anak hebat, tahukah kamu seorang pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani. Temanku, apa pekerjaan orang tuamu? Mendengarkan dongeng sangat menyenangkan. Indonesia kaya akan dongeng. Banyak di antaranya yang didongengkan. Adakah pendongeng di sekitarmu? Kali ini kamu akan membaca dongeng yang diberikan oleh gurumu. Bacalah dongeng tersebut dengan seksama. Ya, anak-anak hebat, Bu Guru akan bacakan dongeng tentang tupai dan ikan gabus. Simak baik-baik ya. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Hari, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun, gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun, tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, anak-anak hebat,
Berdasarkan cerita tersebut, sekarang coba kalian temukan unsur-unsur cerita yang ada dan tuliskan pada kolom berikut. Unsur yang pertama, tokoh. Yang kedua, judulnya. Yang ketiga, sifat tokoh. Yang keempat, tempat terjadinya. Yang kelima, awal cerita. Yang keenam, akhir cerita. Dan yang terakhir, pesan moral. Nah, sekarang bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut? Hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Anak-anak, tahukah kamu dalam bercerita pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu? Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Nah, sekarang coba jawablah pertanyaan berikut. Pertama, produk apa yang dihasilkan oleh ayah Benny? Yang kedua, apakah pekerjaan ayah Benny termasuk menghasilkan barang atau jasa? Jelaskan alasanmu. 3. Apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu? Silahkan kalian diskusikan bersama orang tuamu di rumah ya. Sumber daya alam yang digunakan oleh ayahku adalah kayu. Dari manakah kayu berasal? Apakah kayu tersebut dapat diperbarui? Nah, anak-anak, berikut adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Pertama, pohon di hutan ditebang oleh penebang pohon. Kemudian, kayu yang sudah ditebang diangkut ke kota menggunakan mobil. Selanjutnya, kayu tersebut diolah dan diproses oleh pengrajin kayu. Kayu-kayu tersebut dibuat menjadi meja, kursi, atau peralatan rumah tangga yang lain. Kemudian, hasil produksinya dijual ke toko mebel. Dari toko mebel tersebut, maka pembeli dapat langsung membeli hasil karya dari pengrajin kayu. Ayahku mendapatkan kayu untuk bahan baku mebel dari hutan. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan. Dahulu, hutan Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia, yaitu penghasil oksigen. Akan tetapi, kini pohon-pohonnya semakin berkurang, seiring sekali karena kebakaran hutan. Nah, coba anak-anak kalian perhatikan kenampakan hutan di Kalimantan pada gambar di bawah ini. Warna hijau menunjukkan adanya pohon, dan warna putih menunjukkan hutan yang gundul. Coba kalian amati berkurangnya hutan Kalimantan
dari tahun 1950 sampai tahun 2005 dan proyeksi terhadap tahun 2020. Nah, menurutmu bagaimana perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun? Diskusikan hasilnya dengan temanmu ya, atau dengan orang tuamu di rumah. Nah, coba kita perhatikan. Pada tahun 1950, hampir seluruh wilayah Kalimantan tertutupi hutan. Kemudian pada tahun 1985, hutan di Kalimantan masih luas. Pada tahun 2000, hutan di Kalimantan mulai berkurang. Pada tahun 2005, hutan di Kalimantan banyak berkurang. Pada tahun 2010, hutan di Kalimantan sama banyak dengan pemukiman. Pada tahun 2020, hutan semakin sedikit, pemukiman semakin meluas. Nah, sekarang coba kalian bandingkan kenampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010. Kemudian menurutmu, mengapa kenampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010 sangat berbeda? Bagaimana kondisi hutan jika terjadi penebangan terus-menerus? Apa yang akan terjadi jika pohon di hutan semakin berkurang? Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? Dan sikap apa yang sebaiknya dimiliki oleh pengrajin kayu agar kelestarian hutan tetap terjaga? Kalian dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan diskusi bersama teman ataupun orang tua di rumah ya. Nah, anak-anak hebatku, apa yang harus dilakukan untuk menghindari kerusakan hutan? Apakah kalian tahu? Nah, anak-anak, berikut adalah cara untuk menghindari atau mengurangi kerusakan hutan. Yang pertama, reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Jadi kalian harus sering menanam pohon ya. Yang kedua, melarang pembabatan hutan secara sewenang-wenang atau penebangan hutan secara liar. Yang ketiga, menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon. Jadi ketika ingin menebang pohon, jangan ditebang semuanya ya, tapi dipilih hanya yang dibutuhkan saja. Yang keempat, menerapkan sistem tebang tanam dalam kegiatan penebangan hutan. Artinya, setelah kita menebang pohon atau tanaman, maka kita harus menanamnya kembali supaya pohon tidak gundul. Anak-anak hebat, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kalian kerjakan LKPD yang telah Bu Guru bagikan di Google Classroom. Kalian juga dapat mengerjakan soal evaluasi pada kuisis yang linknya telah Bu Guru bagikan pada Google Classroom. Kemudian, kalian juga dapat belajar untuk menambah wawasan kalian dengan mengklik link YouTube di bawah ini. Semangat belajar anak-anak. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.